Halo, apakah Yes. sudah jelas, Pak? Nah, Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan membawakan judul skripsi yang berjudul Penerapan Docker dalam Proses Migrasi Server Tradisional ke Arsitektur Berbasis Kontainer, Solusi untuk Efisiensi Sumber Daya. Latar belakang saya kenapa membawa judul ini, yaitu kenapa harus migrasi dari server tradisional? Karena di server tradisional, kompleksitas manajemen sistemnya sangat kompleks. Yang kedua ada kesulitan dalam melakukan scaling yang cepat. Dan yang ketiga ada kesulitan dalam deploy suatu aplikasi. Dan kenapa kita harus migrasi ke Docker? Karena Docker memberikan solusi semua permasalahan di atas. Apa sih Docker itu? Docker adalah platform open source yang digunakan untuk mengautomatisasi pengembangan deployment dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi yang disebut kontainer. Docker memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensinya dikemas dalam satu unit kontainer yang dapat dijalankan di mana saja tanpa khawatir tentang kompatibilitas lingkungan atau konfigurasi sistem. Sehingga di sini menjawab semua permasalahan dari server tradisional, Bapak Ibu, yang dimana kompleksitas manajemen sistem terjawab di bahwa di sini sangat kompatibel di semua lingkungan dan konfigurasinya tidak sulit karena konfigurasi sistem ini sangat mudah untuk dijalankan di Docker. Selanjutnya, merupakan gambaran umum cara kerja server. Di mana sih cara kerja server tradisional bisa dilihat di kiri atas, yang di mana di sini ada 4 server yang mempunyai aplikasi masing-masing, di mana server pertama untuk menjalankan web server, server kedua untuk menjalankan app server atau backend, yang ketiga adalah DB server, yaitu database server, dan yang keempat ada email server. Dan untuk Docker server bisa dilihat di bawah. Di sini bisa dilihat bahwa server Docker hanya membutuhkan satu server yang dimana setiap kontainer ini bisa diisi untuk setiap aplikasi. Contohnya, kontainer satu bisa untuk menjalankan web server, kontainer 2 bisa menjalankan app server, kontainer 3 bisa menjalankan database server, dan kontainer 4 bisa menjalankan email server. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari 4 server kita memangkas tinggal menyisakan satu server saja untuk bisa menjalankan 4 aplikasi tersebut. Untuk pemodelan sistem yang saya contohkan di sini saya menginstal Docker di server. Dan di sini bisa dilihat saya menginstal 3 database dan 2 diantaranya merupakan database yang sama dan versi yang sama, di mana hal ini tidak memungkinkan diinstal di database diinstal di server tradisional karena database yang sama dan versi yang sama tidak mungkin untuk diinstal di server yang sama. Seperti itu. Kenapa sih saya memodelkan hal ini? Karena pada praktek sesungguhnya di perusahaan saya bekerja, database server yang sama itu dipakai dengan hal yang berbeda. Contohnya, database yang pertama itu digunakan untuk memanajemen aplikasi internal, dan database yang kedua aplikasi eksternal yang dimana diakses publik, sehingga adapun serangan database internal kita tidak akan bocor, tetapi masih dalam server yang sama. Seperti itu. Selain itu, ada web aplikasi dengan PHP versi 7 dan web aplikasi PHP versi 8. Dan apabila di PHP versi 7 dan 8 ini dijalankan di server tradisional, itu untuk pengaturannya sangat rumit karena sering terjadinya konflik port seperti itu. Berikut adalah flowchart sistemnya. Bagaimana sih untuk menerapkan migrasi server tradisional ini ke server Docker? Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menganalisa tradisional server, apa saja yang dibutuhkan aplikasinya. Yang kedua, baru membuat konfigurasi Docker Compose-nya. Yang setelah kita menganalisa aplikasi yang dari tradisional server.
Langkah ketiga, apakah membutuhkan Docker file? Jika iya, akan membuat Docker file. Docker file ini biasanya dibutuhkan untuk web aplikasi seperti CodeIgniter ataupun Laravel, seperti itu. Tetapi untuk install database, MySQL, Postgre itu tidak membutuhkan Docker file. Sehingga bisa langsung kita menuju ke run Docker Compose. Dan yang terakhir adalah test container, yang dimana test container ini melihat apakah aplikasi berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah penerapan sistem. Berikut penerapan sistemnya, yang dimana yang pertama adalah analisa sistem di server tradisional. Yang bisa dilihat di sini, di server tradisional, saya menggunakan MySQL versi 8 sebelumnya, dan sehingga nanti untuk membuat Docker Compose-nya harus menggunakan MySQL versi 8 juga. Seperti itu. Seperti berikut. Nah, berikut adalah penulisan file Docker Compose-nya. Bisa dilihat di sini image yang dipakai adalah MySQL versi 8.0.40 yang sesuai dengan analisa sistem dari versi sebelum di server tradisional seperti itu. Dan di Docker Compose ini merupakan settingan-settingan semua database ataupun aplikasi seperti password database dan port yang akan nanti kita gunakan saat memanggil database tersebut. Itu semua disetting di Docker Compose. Selain itu ada volume di bawah ini. Kegunaan volume tersendiri yaitu untuk menyimpan data kontainer agar tetap ada setelah kontainer dihentikan, dihapus, ataupun di stop, seperti itu. Jadi secara data, seumpama data database apabila kontainernya di restart ataupun dihapus, datanya tetap ada, tinggal kita memanggil volumenya kembali, seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Di sini bisa dilihat Docker Compose mainf itu adalah komen ataupun kode untuk melakukan running Docker Compose-nya. Mainf adalah file yang di running adalah Docker Compose MySQL versi 8.yaml. Up -SQL versi 8.0.40 running. Dan di bawahnya, gambar di bawahnya bisa dilihat Docker PS. Docker PS sendiri adalah komen untuk melihat list Docker kontainer yang running di server tersebut. Seperti itu. Di sini ada MySQL versi 3, yaitu MySQL database pertama yang saya running di port 3306. Dan connected statusnya connected. Bisa dilihat di sini connected statusnya. Dan yang kedua adalah database MySQL juga versi 8 connected, tetapi portnya berbeda. Bisa dilihat portnya memakai port 3308. Dan dua database tersebut running secara bersamaan di server yang sama, tanpa ada kendala. Seperti itu. Yang ketiga, database Postgre. Di sini juga bisa running database Postgre, Bapak Ibu. Di sini saya memakai database Postgre versi 9. Selanjutnya ada web app. Saya menggunakan kode Igniter versi 3, yang dimana PHP-nya masih versi 7. Running secara baik juga. Dan yang terakhir ada kode Igniter versi 4 yang menggunakan PHP versi 8. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Halo, Ya, Pak halo. Doni. Ya, Ya, silakan. Saya hanya Bu. pembimbing. Oke, Bu, Bu Bu siapa? Elmi, mungkin ada pertanyaan, Bu Elmi? Langsung ke saya aja ya Pak Dani ya. Iya, Oh ya oke. Pertanyaan pertama nih Mas, ya.
Jadi ini udah selesai ya? Udah sampai batas skripsi ini ya? Bukan sempro Iya, lagi ya? Oke. iya. Oke. Saya ke skip mungkin ya masalah yang sempronya. Jadi saya kurang bisa tahu detailnya juga gitu. Jadi kalau saya boleh ini lagi ya. Ini berarti Mas Kanjeng Brilian ini menerapkan sistem ini di perusahaan Mas Kanjeng Brilian ya? Iya, benar, Bu. Oke. Mm-mm. Nah, boleh diceritakan nggak? Karena dari tadi saya baca latar belakangnya kok hanya membahas bahwa ya kalau dari sistem asli yang lama harus diubah ke sistem yang baru pakai Docker gitu. Tapi sebenarnya secara latar belakangnya sendiri kalau di perusahaannya Mas Kanjeng Briliani sebenarnya apa yang membuat harus segera ada migrasi ke sistem yang baru ini sebenarnya? Memang ada Oke, permintaan kah atau gimana? Karena ini saya cari tadi nggak ada latar belakang. Latar oke. belakangnya hanya perlu upgrading gitu aja gitu. Iya. Jadi apa Jadi, aja kesulitannya, apa yang mendorong atau gimana? Boleh ceritain dulu, Mbak. oke. Jadi sebenarnya untuk urgensinya setiap perusahaan itu beda-beda, Ibu. Cuman yang di saya tujuannya adalah untuk meminimalisir seorang operation ataupun developer seperti saya untuk memanage banyak server. Selain Mhm. itu juga untuk menghemat resource yang dimana seperti kalau seumpama kita mempunyai banyak server, itu pasti resource storage-nya banyak, listriknya juga banyak. Jadi sangat banyak mengurangi itu. Dan apabila server kita menggunakan cloud, juga pasti pembayar monthly-nya ataupun annual pay-nya ke cloud juga banyak juga pengeluaran dari perusahaan seperti itu. Kalau Mas sendiri di posisi ini atau ada ininya, ada partnernya untuk di posisi ini sekarang? Sekarang saya sendiri Bu, untuk di posisi ini. Oh, oke oke oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya, nah kalau keluhan itu berarti cuman dari Mas aja atau sebenarnya dari atasan atau dari bagian lain juga ada Dari menyampaikan keluhan seperti itu? Oke, bisa saya jawab. Boleh. Itu dari pihak finance Bu sebelumnya sebenarnya. Mm-mm. Oke, Selain itu juga dari bos saya sendiri karena oke. memang kompleksitas untuk memonitoring servernya itu susah. Kalau di Docker ini ada yang namanya portainer. Portainer ini untuk memonitoring semua server secara bersamaan dengan satu web app aja. Jadi se-fleksibel itu untuk melihat semua servernya berjalan atau tidak seperti itu. Selain itu untuk dari finance keluhannya adalah pembayaran kita yang mahal ke cloud. Jadi beberapa server yang memang di cloud itu cloud Google sebelumnya kita pakainya itu kita pindahkan ke sisi Docker kita. Berarti ada hal Itu yang berkaitan sama biaya juga ya? iya, Oke. Oke, saya lupa tadi. Saya sebenarnya mau appreciate dulu. Saya bolak-balik baca makalahnya, laporan skripsinya bagus banget. Tata cara penulisan formatnya juga oke, flow-nya juga terima oke, kasih. nggak ada masalah sih. Sebenarnya mungkin karena saya memang tadi belum dapat gambaran aja sih yang tadi itu. Alangkah baiknya kalau mamanya boleh nih nggak Pak Doni? Ini nggak revisi sih, cuman pelengkap aja supaya lebih sempurna. Mungkin tadi yang Mas Kanjeng ceritakan itu dimasukin ke latar belakang ya Mas ya? Oh, Oke. boleh. Nah, karena tadi latar belakangnya Mas hanya fokus bahwa perlu migrasi saja gitu. Sementara latar belakang yang lebih apa ya, yang lebih penting itu menurut saya ya, mungkin buat yang lain berbeda, tapi yang lebih penting bahwa yang tadi Mas jawab itu bahwa ya memang secara finance begini, Mas sendiri juga sendiri dan ada kerepotan dan sebagainya. Itu mungkin jika dimasukkan untuk menambah bobot latar belakangnya jauh lebih baik lagi gitu sih. Jadi minta tolong di latar belakang yang tadi di resume ditambahkan yang tadi itu udah oke banget. Terus yang kedua sih mungkin kalau boleh ya tadi kan sebenarnya kalau saya tanya keluhan tersebut nggak hanya dari Mas Kanjeng tapi dari atasan juga ada dari finance juga ada kan. Nah, Iya, latar belakang itu bisa jadi latar belakang kalau itu memang ada reasonnya, kalau itu memang ada buktinya gitu. Nah, tolong dibuktikan reason Mas tadi gitu yang terkait di latar belakang bahwa ada komplain dari finance dan sebagainya itu menggunakan survei bisa pakai Google Form atau apapun yang memang nanti berisi keluhan dan harapan mereka terhadap sistem itu sih. Dari situ kan dapat nih Mas rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah tersebut nanti Mas dapat nih apa yang mau Mas buat, dapat tujuan, dari tujuan itu nanti dapat target gitu.
Jadi minta dilengkapin aja. Jadi alurnya, jadi saya yang memang awam itu jadi lebih bisa ngebaca aja sih. Itu. Baik. Oke, dan poin terakhir kayaknya lebih ke sini. Tadi kalau saya lihat itu di kesimpulannya, kalau yang saya pahami selama ini adalah Mas dapat masalah di capture itu masuk ke rumusan masalah itu dijawab di tujuan dan dibuktikan di kesimpulan ya. Oke. Ya, Nah, di kesimpulan ini it's okay sih, bahwa memang kalau di tujuan dan tadi di rumusan kan adalah masalah efisiensi dan efektivitas ya. ya, Dan Mas juga sudah membuat perbandingannya, tapi ini kayaknya hanya perbandingan secara kasat, apa ya, secara yang terlihat aja gitu, secara teoritis sih, dan belum terbuktikan. Nah, tadi kalau mamanya memang ada masalah, yang masalah finance bahkan itu, dan itu memang yang dikejar adalah efisiensi, harusnya kan terjawab nih. Efisiensinya itu bukan hanya itu aja, tapi memang dengan pengurangan biaya saving perusahaan, cost-nya gitu ya, Bu. saving cost-nya. Nah, itu lebih baik lagi dibuktikannya dengan cara-cara seperti itu sih. Bisa ya udah nanti pakai survei lagi atau apapun juga bisa gitu. Ya, Itu yang tadi sebenarnya nah gimana? Sorry. sebenarnya ada penambahan sedikit sih, Bu, tadi Hmm. dari Pak Sugiarno Hmm. sebelum ini ya. Hmm. Di tabel saya itu saya Hmm. menambahin untuk testing resource yang digunakan. Hmm. Contohnya kayak power consumption atau kayak listrik yang digunakan, Hmm. RAM-nya sama CPU usage gitu sih. Hmm. Hmm. Ada tambahan itu sih di tabel untuk kesimpulan terakhir. Itu efisiensi atau apa maksudnya? Efisiensi pengguna listrik sih. Oke. Berarti kan itu secara biaya juga langsung bisa dibuktikan kan? Iya, Nah, itu tolong ditampilkan. Dan alangkah lebih baiknya lagi, kalau itu kan efisiensi kan memang harus pakai angka ya, untuk kita bisa bilang bahwa itu memang efisiensi kan. Mungkin kalau efektivitas kan mungkin tidak angka, tapi lebih bentuk kualitatif. Mungkin minta dibuktikan juga dengan survei aja lah. Ini udah oh oke banget gitu. sih. Ini udah oke banget. Semuanya udah ini, tapi kita tambah buktinya aja sih untuk lebih valid ke depannya gitu. Mas kan bisa bilang ini Mbak, ini Bu bisa mengurangi listrik, tapi kan saya tidak terlihat nih di sini jumlah listriknya berapa, berimpaknya ke biaya itu berapa gitu kan. Dan di sini Ya, Mas juga bilang secara efektivitas pengembangan produk menjadi lebih mudah dan konsisten ini lebih mudah apa ya namanya ya, definisi lebih mudah dan konsistennya dibuktikan dengan apa gitu kan. Terus ada lagi meminimal risiko dan inkonsistensi. Saya butuh buktinya aja sih. Cara paling gampang kalau ini semua udah jadi ya Mas, tinggal sebar aja survei bagi user yang menggunakan ini, mungkin ke finance-nya, mungkin ke atasan Mas gitu aja. Nanti hasil dari survei Google Form-nya mereka atau apapun itu nanti ditambahkan lagi selain tambahan tabel yang dari Pak Sugianto tadi untuk memperkuat hasil kesimpulan dari Mas Kanjeng. Itu aja sih, baik. 3 poin ya berarti. Ya, Oke, sip. baik. Yang lain oke. Secara ini nggak masalah, secara yang lain nggak ada masalah. Saya mah apresiasi untuk format sama flow reportnya oke banget. Baik, terima kasih banyak. Oke, mudah Ya, dipahami baik, tapi baik, kurang baik. lengkap kalau begitu sih. Maaf Bu, ada Oke, siap. untuk Pak Doni, masalah yang tadi ah, kayak ke finance itu kan, boleh? untuk dari sisi Boleh? finance-nya, untuk secara apps-nya kan mereka tidak secara apa namanya merasakan langsung ya atau tim lain gitu. Soalnya ini memang secara Mm-mm, back end kan. Mungkin di mereka hanya mm-mm. apa namanya, mungkin di pembayaran tahunan emang sudah tidak ada gitu. Jadi kuesioner aja ya, nggak bisa saya buktikan ini berarti ya Oh, Bu, ya. Secara konkret gitu ya. oh, oh, oh. Jadi sebenarnya menguji kevalitan itu bisa berbagai macam kan, bisa kuesioner, bisa mengisian Google Form, bisa nyebar yang memang angket. Monggo, yang Baik, menurut Mas gampang dan tapi bisa dipertanggungjawabkan aja sih resultnya, hasilnya, baik. outputnya. Itu aja semudahnya Mas deh. Karena ya Kira-kira intinya, sorry, ya. kira-kira datanya untuk kuesionernya sendiri apa aja ya Bu ya untuk hal ini? Maksudnya apakah memang membutuhkan nama secara detail atau apa gitu? Enggak. Nah, Mas kalau kuesioner gimana? Mau kuesionernya itu bisa pilihan ganda gitu, mereka memilih setuju tidak setuju, atau mau mereka mengisi aja secara komen gitu, monggo. Tapi kalau mamanya memang Mas kuesioner yang bentuknya memang setuju dan tidak setuju, tinggal Mas ini aja. Berarti yang menganggap program, apakah program ini cukup membantu? Setuju tidak setuju. Nah, nanti dibikin aja diagramnya yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa. Apakah meningkatkan
efisiensi biaya perusahaan, yang setuju dan tidak setuju berapa gitu aja sih. Apakah ada minimal ini apa orang untuk berpartisipasi di kuesioner ini, minimal orangnya Berapa perusahaan Dimas? Banyak nggak? di Orang-orang finance-nya ya Bu ya? finance? Enggak, ya orang Kami- finance atasan, lebih penting atasan juga sih. iya sih. Usernya Soalnya Mas kan, juga. oh baik. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk atasan sendiri kan berarti hanya satu aja, dan untuk Mm-mm. finance-nya untuk yang mengurusi di HO ini kan cuma satu aja gitu Bu. Jadi saya nggak bisa kalau emang ada batasan minimum gitu. Nggak apa-apa. Saya hanya bisa bertanya untuk kuesioner ini ke dua orang tersebut sih. Kalau yang lain, bagian-bagian lain berapa orang? Kalau bagian lain tersendiri nggak terlalu impact sih Bu. Mereka hanya merasakan websitenya berjalan dengan lancar, Mm-mm. database-nya ya Nggak lancar apa-apa. gitu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kayak berjalan normal aja kalau di bagian lain seperti itu sih. Jadi nggak ada penambahan speed terhadap website dan ini aplikasinya berarti. Tidak ada Bu. Tapi Oh, yang bisa tahu bahwa hal ini apa namanya saving cost-nya itu dari sisi IT dan dari sisi finance, dan bahkan dari sisi finance-nya pun hanya merasa oh sudah tidak ada tagihan lagi seperti itu. oh ya. Kalau nggak dua aja cukup, tapi bentuknya kuesioner berarti bukan bukan pilihan setuju atau tidak setuju. Jadi Iya, apakah nanti pertanyaannya apakah dengan apa namanya sistem ini bisa memberikan efisiensi secara biaya, terus harapannya apa yang perlu dikembangkan gitu-gitu aja juga boleh sih. Gitu oke, aja cukup. baik Kalau Bu. dua orang ya. Tapi Ya, nanti saya minta juga yang untuk latar belakang untuk memperkuat latar belakang yang bahwa sistem yang konvensional ini begini-begini begitu sehingga membutuhkan ini dibuat juga ya dari versi dua orang ya. itu. Jadi wawancara juga bisa sebenarnya. Ada juga waktu itu sebelum ini yang saya uji juga dia pakai wawancara sih. Oh Kayak bisa begitu Bu. bisa, iya. Nanti yang lebih enaknya aja intinya sih gini. Intinya ya, Mas Kanjeng kan sekarang sedang apa ya, sedang membranding atau sedang membranding Mas atau sedang berjualan kepada saya kan. Saya sudah bilang Ya, sih sebenarnya secara report ini secara paparan Mas is oke, tapi saya cuma lebih dibuktikan bahwa apa yang Mas lakukan itu benar-benar ada implementasinya, impact. terbukti ya, terbukti secara valid gitu aja sih. Oke. Nah, monggo. Atau bisa ini Bu, tapi agak tricky juga sih ini. Yuk, Saya mau gimana? kepinginnya sih menunjukkan yang sekarang bekerja di perusahaan saya, tetapi Mm-mm. saya tidak bisa mengcapture ini ke dalam laporan karena memang berkaitan secara langsung dengan perusahaan seperti itu sih. Ini, Mm-mm. halo. Ya, ya Ya, Pak, ya Pak. gimana Pak Doni? Ah, kalau boleh saya sedikit nambahin ya, nanti silahkan dipertimbangkan. Tadi masukan dari Bu Evi itu menurut saya untuk menambahkan di latar belakang ya, itu silakan dari sisi apa permasalahan ya, latar Mm-mm. belakang permasalahannya apa Kanjeng kan dapat kan, oh maunya penambahnya itu untuk tujuannya untuk mempertajam dari permasalahan yang dijadikan ini apa namanya tulisan ini. Nah, terkait dengan masalah bagaimana membuktikan bahwa perusahaan itu efektif dan efisien. Kan di kesimpulannya seperti itu. Bu Evi nanya, berapa sih efisiensinya? Ya. Terus apakah ada buktinya? Tuh. Kan kira-kira gitu kan? Mungkin Ya, ya, kalau betul Pak, yang salah persis. saya tangkap. Persis, persis. Nah, mungkin gini saja. Tadi kan sudah digambarkan dalam eh, apa namanya? Ada server tradisionalnya, kemudian ada server yang diinstal Docker. Betul kan? Ya, Nah, di server tradisional itu ternyata sendiri-sendiri. Ada untuk aplikasi server sendiri, untuk email server sendiri, untuk entahlah tadi ada 4. Ya tergantung di situ. Mungkin faktualnya sekarang coba dilihat apakah memang benar ada 4 atau ada yang lainnya. Saya sih sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan ya, karena eh, mungkin malah saya justru ini jangan, mungkin ini simulasi. Ini contohnya ada 4 server nih, coba deh tunjukkan di 4 server tadi. iya, itu Coba simulasi saja sih Pak. lihat, 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 lihat. Ya, Coba deh. Nah, nah ini. Ini kan ada, kok ini, ya bener ya. Ini kan masing-masing ya, ada Betul. server untuk web server, untuk
application server, DB server, dan email server. Nah, sekarang ini semua itu hanya perlu satu server loh, dengan adanya diinstal Docker. Nah, Iya, sekarang caranya ngitung gimana? Nah, kan bisa nih kalau server ini satu hari nih perlu daya berapa sih listriknya? Kan spesifikasinya ada itu. iya, Terus bayar listriknya berapa kalau makan konsumsi daya sekian? Iya dong, boleh dong. iya, iya, Nah, Ya, kalau ini sekarang kan satu server nih yang diinstal Docker, betul kan? iya, Nah, ini kan jadi otomatis dari sini aja kelihatan pasti lebih efisiensi yang hanya satu server. Begitu kan maksudnya? iya, iya betul Nah, Pak. si Kanjeng begitu kan maksudnya kamu install Docker itu? iya, iya benar Pak. Nah, kamu hitung nih per server ini dayanya berapa dalam satu hari. Kemudian dalam satu bulan kira-kira akan mengeluarkan daya misalnya 500 apa ya kilowatt atau apa. Nah, dihitung per berapa per apa KWH-nya Per, itu ya, berapa. Terhitung dong. kalikan harga sekarang. Iya, Kalikan Ya, harga betul. untuk jasa perusahaan yang kelasnya 5.000 watt atau berapa, oh itu per ini sekian. Muncul dong harganya. Yang satu server pun juga muncul, oh ternyata perbandingannya kalau cuma satu server keluarnya cuma 1 juta. Tapi kalau yang kuno ini menjadi 4 juta loh. Berarti ini efisiensinya terjawab. Lalu di sini eh, apa namanya? Aplikasi apa tadi tuh ada ini deh, bisa di eh, yang ini Pak. hostingnya, hostingnya. Aku nggak ngerti ya untuk ini, untuk sewa cloudnya ini sewa cloud nggak ini kalau empat ini? Cloudnya AWS atau apa terserah kan? Google. Ini Iya, ini ini virtual atau apa namanya real server yang ada di ruang server. Nah, iya, kalau ini semuanya tuh ceritanya baik yang tradisional maupun yang Docker ini di cloud, kan berarti jelas akan mengeluari biaya tagihan dong. Yang iya. ini 4 server, yang sementara yang ini cuma satu Satu. server cloudnya, kan gitu. Bener, bener nggak? Iya benar Pak. Ya, Nah, itu kan ketahuan. Mintalah ke bagian Pak, ini kalau sewa gini berapa sih satu server di cloudnya apa gitu kan? Ini yang ini berapa? Nah, ketemulah per bulan. Nah, lalu paling itu yang bisa saya coba apa namanya tambahkan. Nah, kalau mengenai masalah apakah user terasa atau enggak, saya nggak ngerti nih. Apakah apakah user merasa sekarang eh, apakah lebih cepat atau lebih lebih efisien? Aku nggak ngerti ini karena ini Docker ini aku lihat ini bukan masalah cepat atau enggak ya, cuman masalah efektif dan efisien. Efisien dari sisi biaya, efektif sekarang cuma satu server. Iya Tetapi benar Pak. tidak mengurangi apa namanya performa kalau masing-masing itu di disimpan dalam satu server. Iya, Apakah itu mempengaruhi? Aku nggak ngerti ini. Iya dong, iya Pak. benar kan? Nah, Iya, sekarang dari satu-satu sekarang menjadi 4 dijadikan satu. Apakah itu nanti ini bisa tapi ini agak lambat atau lelet nih? Ya, nggak tahu nih komentar daripada user atau apa atau ini atau oke aja. Ya, ya itulah jadi rekod aja, jadi catatan saja. Minimal betul tadi Pak. dari Mbak Evi sedikit sedikit bisa coba deh tanyain lah ke Mm, beberapa betul. bagian dari bagian HRD. Ini payrollmu oke nggak? Beda nggak? Tanpa kamu menyebutkan aku install Docker loh. Oh oh, enggak oke, tapi kok perasaan malah lebih cepat. Nah kamu dapat poin di situ. Nah tambahin. oh gitu. Bener dong? Kira-kira gitu Iya, nggak sih? Nah, Ya benar Pak. dari sisi Betul server, sekali Pak. dari sisi Betul sekali. kecepatan aksesibilitas dan seperti itu bisa menjadi investigasi kamu ke user-user itu gimana sih? Karena itu nanti apapun hasilnya itu bisa menjadi penelitian berikutnya. Ya, Oh, ternyata efek efisien dari sisi harga dan sisi cost dan lain sebagainya pembelian aku nggak perlu beli 4 server tapi cuma server, tetapi agak lelet nih kelemahannya. Nah, itu mungkin jadi penelitian berikutnya untuk bisa betul. riset. Aku nggak tahu lah. Nah, itu silakan si Kanjeng bisa memberikan sedikit.
tambahan eh, dari risetmu. Mungkin itu. Ya, Apakah terima kasih. seperti itu, Mbak Terima Mbak kasih Mbak Pak Mbak Doni. Elvi? Ya, Ah, sudah ya. sangat dijelaskan dengan sangat baik sekali. Ya, Ah, karena kan memang kalau efisien sama efektif itu yang saya pahami harus dibuktikan kan. Dan efektif itu adalah pembuktiannya hanyalah dengan angka kan. Ya, salah satunya adalah ya tadi benar seperti yang Pak Doni bilang bahwa ya kalau Mas Kanjeng bilang itu efektif, harus ada berapa persen pengurangan dari efektivitas itu, dari biaya dan sebagainya. Nah, tapi dengan pengurangan dari efisien dan efektifnya itu dari biaya dan sebagainya dari 4 pengurangannya ke 1 dan ngefek ke KWH-nya apakah berimpact pada apa namanya kecepatan. Kalau mamanya memang sebenarnya berimpact ya berarti sebenarnya dia efisien tapi mungkin kurang cukup efektif gitu aja sih. Cuman perlu dipastikan dan dibuktikan aja Mas Kanjeng. Oke, Itu yang baik Ibu. hmm. Poinnya persis seperti yang Pak Doni bilang tadi, benar-benar detailnya cukup. Ya. Baik, baik, baik. Siap. ini ada tambahan catatan dari siapa namanya Mas Sugiarto. Eh, Silakan Pak. saja nih ya. Mas, Aku nggak ngerti nih. Pak Giatno, Pak. Pak Sugiarto. Mas, Pak Mas, Sugiantno. Mas, Mas, Mas Kanjeng sudah dapatkah? Sudah Pak. Oh ya sudah. Nah, tolong di apa di ini nanti kalau itu ada yang di apa harus ditambahkan atau bagaimana, monggo atau Mas Giatno mau nyampaikan masih ada waktu. boleh Pak, cuma satu Pak yang selain dari catatan yang saya kirim ke Pak Doni, Bu Helmi, dan Mas Kanjeng, itu Ya, terkait dengan risiko. Ya, kan pasti dari 4 server ke jadi satu kan ada risiko yang pasti diantisipasi. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke skripsi misalnya kalau misalnya eh, kalau down seperti apa gitu kan. ya. Kalau 4 kan ada risiko Pak dari situ, dari 4 menjadi 1 ada risiko yang mesti ditanggung dari pelanggan ya dari si pelanggan maupun dari perusahaan. Nanti tambahkan ya Mas ya. Oh, baik Pak. Dari sisi Ah, resiko dari 4 ya ke 1 gitu ya Pak ya. ya ya gitu. Itu aja Pak Doni. Ya, monggo Mas, nggak Ya, apa-apa. saya Silakan lagi Mas. di jalan. Oh ya, ini saya tadi mendahului ya. Ya, Nggak apa-apa ya. saya, Ah, saya ngasih tahu ke Mas Kanjeng kalau sudah siap. ngumpul jalan aja. Ya. Kita aja Pak. Terima kasih Bu Helmi. Ya, terima kasih Pak Giantno. Ah, Oke, mungkin itu cukup kali ya ya, Baik. dari Mas apa ini semuanya. Saya sih hanya mencoba menjembatani Ya, karena posisinya hanya mendampingi saja. Ya, ya. Pak. Di Sudah sini baik bisa sekali sebenarnya, sebenarnya. sebenarnya saya bisa membuktikan nih Bapak Ibu sekalian untuk yang ininya. Cuman memang saya tidak bisa memasukkan ke dalam laporannya begitu. Mm-mm. Contoh ininya. Gimana? Mungkin bisa saya tampilkan ya sebentar ya Bapak Ibu Mm-mm. untuk yang saya implementasikan. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah namanya Portainer, website yang maaf bisa terlihat kah? Mm-mm, bisa. ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ini server-server yang saya manage gitu. Di sini saya contohkan di Docker server pertama itu server Docker staging. Di sini bisa terlihat ada 18 running dan 19 container, 18 yang running. Nah, dari satu server aja bisa dilihat bisa 18 aplikasi yang running. Bahkan di sini bisa bermacam-macam. Ini ada Postgre lagi, ini ada web app, dan untuk PHP-nya bisa berbeda-beda seperti itu. Oh, Dan untuk analisa servernya running apa tidak bisa langsung dilihat di sini. Running seperti itu. ya. Nah, mungkin bisa saya coba contohkan satu aplikasi apabila saya stop ya. Ini contoh trial caps. Ini salah satu aplikasinya. Si caps ini apabila saya stop, statusnya exited, dan ini harusnya tidak bisa diakses. Seperti itu. Jadi untuk manajemennya semudah ini. Server yang tradisional itu masih pakai command,
Linux command seperti itu. Jadi untuk secara looks-nya lebih mudah Docker yang menggunakan container ini, Bapak Ibu. Apabila dan untuk Oke. start-nya sendiri tinggal klik aja start. Terus untuk downtime-nya benar-benar cepat. Itu. Begitu aja sih Bapak Ibu Ya. yang Oke, bisa saya Mas. sampaikan. Minta tolong ditambahkan aja ya. Kan Ya, udah ini kan, udah kebayang kan. Pokoknya latar iya. belakangnya dimasukin, bahwa latar belakangnya dimasukin alasannya kenapa harus ada sistem ini. Terus nanti kalau perlu kalau bisa ya, kalau harapan saya sih sebenarnya ya adalah kuesioner atau hasil wawancara dari usernya Mas bahwa dan finance gitu bahwa butuh efisiensi perusahaan dan sebagainya, dan salah satu penyebab tidak efisiensian itu adalah pemakaian 4 server ini. Terus nanti dibuktikan dengan tadi biaya per KWH dan tadi ditambahin manrisnya dan Baik, komen terakhir dari user. Dah, sip. Itu siap. kalau secara BMW itu memang seperti itu. Jadi efisiensi itu sekarang kan biaya, mutu, waktu, manris. Dah, itu Ya, udah Iya, iya. paling sempurna. Kita Iya, tunggu iya. aja ya Mas Betul. ya. Udah cocok ya baik. Pak Sugiarto ya kita Betul, ya. betul. Saya udah Iya, saya minta BMW-nya, biaya mutu waktu, Bapak minta manrisnya. Udah jadi satu ya Pak ya, iya, value-nya, betul. value added-nya ya. Hmm. Oke, sip. Berapa lama ini waktunya nanti revisinya? Ya, Ya, ini kan baru harusnya proposal, Bu. Oh, ini proposal. Iya. Loh, ini skripsi apa Enggak, proposal? Hah? ini Ya kok kan, Mas Kanjeng? Baru setahu proposal kan? saya sih skripsi ya Pak. Cuman kurang tahu sih kalau emang untuk proposal baru pengajuan. Iya, kan baru sudah Bisa ngajuin dijawab belum? nggak, Rizky atau Bu enggak, ini Marama ya? sudah Udah, skripsi ini. udah skripsi Pak ini. Udah skripsi, Udah skripsi ini Pak. udah Udah sampai pernah? Iya. udah sampai Nulisnya, ininya, nulisnya iya, Pak. risetnya. Ini sih sepertinya masih seminar skripsi ini ya. Lagi seminar, Pak. Masih seminar soalnya belum ada seminar skripsi sebelumnya, baru mengajukan skripsi. Oh Iya. gitu. Oh Ya. alah, ya udah. Astagfirullahaladzim. Soalnya saya kira begini Bapak Ibu, kalau seminar skripsi sendiri kan biasanya kita mengajukan judul gitu kan. Cuman kemarin Iya, iya. saya Langsung ya? menerimanya, iya saya menerimanya sampai bab terakhir, makanya saya kerjakan semua sampai selesai Mas. gitu. Oke Mas, berarti ini tadi yang saya minta sama Pak Sugiatno untuk analisis efisiensi BMW sama manris itu dilengkapi, terus penambahan latar belakang sama tadi apa ya, saya minta ada kuesioner sebelum Iya. sama setelah dilengkapi, nanti udah nggak ada masalah lagi nih soalnya bisa Oke, langsung skripsi, bisa langsung seminar gitu ya Pak Gianto ya? Atau ada tambahan lagi Pak sebelum skripsi untuk seminar skripsi Pak kalau dari Pak Sugiatno? Kalau saya sih udah nggak ada Pak, asal yang tadi kita minta dipenuhi aja. Betul, Bu. Ya gimana Pak, sorry? Tadi putus, Bu. Halo? Ini udah Ya. masuk lagi? Oh iya. Nah, ya. Iya. Jadi gitu sih Pak, kayaknya berarti Ya. kan ini karena sudah dikerjakan sampai kesimpulan Sampai- dan bab Sampai 5 ya tuntas ya. tinggal ditambahkan aja tadi yang kita minta. Saya minta penambahan latar belakang, minta kuesioner di sebelum dan setelah sistem yang baru ini, minta dibuktikan BMW-nya, Bapak minta manris, udah bisa langsung seminar lagi aja ya Pak ya? Ya, jadi ini seminar. Berartinya kan judul disetujui, Bu ya. Mm-mm. Judul disetujui, nanti terserah Mas Kanjeng mau kapan sidangnya, ngajuin Mas Kanjeng. Iya. Ya, jadi kan ini seminar rasa skripsi ya. Iya. Soalnya tadi di surat undangannya seminar skripsi loh, bukan Iya, sempro loh. Seminar. Di Iya, undangannya seminar seminar skripsi loh, skripsi. bukan sempro loh itu. Ya, jadi nanti dari sini diperbaiki terus nanti ngajuin skripsi aja, Mas. Ya, Sidangnya. minta Sidang ya skripsi. pengajuan sidang, langsung minta pengajuan sidang aja Mas. Karena Ya, dari oke. kami udah nggak ada lagi. Tapi Oke. jangan sampai maju lagi, tapi yang kita minta belum dibuat ya Mas ya. Iya, siap Ibu. Ya. Fatal sih Jadi itu. sebelum bulan Februari, nah itu sudah selesai. Ya, Jadi di Februari supaya inilah. Ini kan mau tepat liburan kan? Ya, Iya, ini mau soalnya liburan. minggu depan ini liburan Bapak. Iya. Kalau Ya. seumpama maaf, sebelum Maret maksudnya. ya, siap. Ya, sebelum Maret. ya, Siap. betul. Ya. Ya. Oke, Betul. mungkin Jadi- awal-awal Februari sih saya nanti Ya, coba ajukan Oke. lagi ya. Baik. Ya, justru Mas Kanjeng cocok nih Mas, udah nggak, harusnya kalau ini diikutin udah nggak ada revisi lagi nanti.
sidang Iya. Baik, baik, skripsinya. siap, siap, Oh, siap, orang udah siap. disampaikan sekarang. Orang udah Baik, disampaikan. Udah baik, lengkap siap, kok. siap, siap. Kalau masih belum ditindaklanjutin, belum ditambahin, masih ada temuan ini lagi, nah baru kebangetan. Oke, siap. Oke, siap, Ya, siap. Oke, Siap, Pak. Baik, Ya, kalau gitu saya tutup ya. ya, baik. Terima oke kasih Pak Mas Dani. Ageng, terima ya, Kak. kasih Mas Giatno, terima kasih Ih, Bu Ya, Ardi. Selamat Ya, sore. Assalamualaikum selamat sore. warahmatullahi Terima salam. kasih. Saya izin Terima kasih, Bapak Ibu. live juga ya. Oke. ih, Ya, Terima kasih terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Sukses ih. semuanya. selalu.